Salam Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih, damai dan sejahtera. Berjumpa hari ini untuk penyuluhan, pendalaman kitab suci dan katekesi kita pada hari ini. Mari kita memulainya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agungmu, maka kami dipertemukan pada hari ini. Semoga kami pada jalur online ini dapat mempelajari firman dan sabdamu, dan kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah kami agar kami diberikan kesehatan untuk menjadi pewarta firman dan sabdamu, menjadi terang dan garam, dengan keteladanan dan contoh-contoh hidup yang kami berikan, baik bagi diri kami, bagi orang lain, bagi sesama, bagi keluarga, dan berkatilah kami agar kami selalu dipimpin oleh kasih karunia Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita membaca dari kitab Ezra, bab 9 ayat 5 sampai 9. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku Ezra mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak. Sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku, aku berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci Yesus Kristus menurut Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tadi sudah membaca kitab Ezra, di mana Ezra menyampaikan kepada kita bagaimana kedosaan itu telah membelenggu bangsa Israel. Kedosaan yang mereka buat ini membuat mereka
menjadi terhukum. Kitab Ezra termasuk di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab kita yang mencatat riwayat Ezra. Ya. Ezra itu adalah seorang imam, ada yang menyebut sebagai nabi, yang memimpin rombongan kedua orang-orang buangan yang kembali dari Babel ke Yerusalem pada tahun 459 sampai 458 sebelum Masehi. Dengan surat tugas dari Artasasta, Raja Persia. Jadi Ezra diberikan surat tugas ya oleh Artasasta ya. Artasasta, Raja Persia. Dalam Alkitab Ibrani, kitab ini dijadikan satu dengan kitab Nehemia sebagai kitab Ezra Nehemia. Nah, lalu pemisahannya baru dilakukan pada abad-abad awal era kekristenan. Jadi dulu awalnya dia menyatu antara Ezra dan Nehemia. Ya. Dalam Alkitab kekristenan Barat, kitab Ezra merupakan lanjutan dari kitab Tawarik dan bisa dikelompokkan sebagai berikut. Nah, yang pertama kita bisa melihat bab 1 sampai 6 atau pasal 1 sampai 6. Nah, kelompok pertama, orang-orang buangan Yahudi pulang dari Babel ke Yerusalem sesuai dengan perintah Kores, Raja Persia 538 sebelum Masehi. Ya. Kemudian Bait Allah atau rumah Tuhan di Yerusalem dibangun kembali dan ditabiskan dan ibadat dipulihkan 537 sebelum Masehi. Kemudian bab 7 sampai 10 atau pasal 7 sampai 10, kelompok Yahudi lain kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Imam Ezra, seorang ahli hukum Tuhan. Lalu Ezra membantu menyusun kembali kehidupan rakyat dalam bidang agama dan sosial agar dapat melindungi warisan rohani Israel. Ya, 458 sebelum Masehi. Nah, kemudian kita lihat ya, Nehemia ya, bab 1 sampai 6 ya, kemudian kan dilanjutkan kembali oleh Nehemia ya. Ya, Nehemia kemudian memimpin rombongan ketiga tahun 444 sebelum Masehi kembali dan membangun tembok di sekeliling Yerusalem. Baik, Bapak-bapak yang terkasih, ya, sumber naskah yang pertama dari teks Masoret bahasa Ibrani abad ke-10 Masehi. Kemudian Septuaginta bahasa Yunani abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian naskah Laut Mati ya, bahasa Ibrani abad ke-2 sebelum Masehi. Ya. Terutama 4Q117, 4Q Ezra. Nah, lalu pengarang kitab Ezra tidak mencantumkan nama pengarangnya. Tetapi tradisi Yahudi meyakini bahwa Ezra dan murid-muridnya menulis kitab ini bersama-sama kitab Tawarik dan Nehemia sebagian. Pakar modern umumnya setuju dengan tradisi ini meskipun ada sejumlah perbedaan corak. Kitab-kitab Tawarik, Ezra, dan Nehemia merupakan satu rantaian tulisan dengan tema Bait Allah dan orang Lewi serta perhatian terhadap daftar nama yang tercantum dalam kitab-kitab tersebut. Nah, kemudian kita bisa melihat naskahnya ya. Ezra dan Nehemia. Naskah-naskah tertua dari Alkitab memperlakukan Ezra plus Nehemia sebagai satu kitab tunggal. Ezra, Nehemia ya. Kitab tunggal tersebut dibagi menjadi dua karya terpisah pada zaman Origenes, seorang akademisi Kristen abad ke-3, dan pemisahan ini membudaya di dalam Alkitab-Alkitab Kristen dengan tradisi Eropa Barat ketika Hieronymus melakukan juga dalam terjemahan Latin karyanya. Jadi pemisahan dalam Alkitab-Alkitab Yahudi dilakukan sebelum abad pertengahan berakhir. Kemudian ada yang disebut dengan satu Esdras, juga dikenal dengan sebutan Esdras Alpha, adalah suatu versi alternatif kitab Ezra dalam bahasa Yunani. Naskah ini memiliki satu bagian tambahan ya, dan beberapa perubahan terkait. Di bagian tengah Ezra 4, tambahan tersebut menyusun naskah kitab Ezra
dengan suatu struktur plastik dan mengurangi masalah tekstual seputar identitas Raja Ahasuerus, tertulis Ahas, ya, Ahasiweros dalam Alkitab, ya, terjemahan baru yang tercantum dalam Ezra 4 ayat 6. Meskipun kontennya secara substansial sama, ayat-ayatnya menggunakan penomoran yang berbeda dengan kitab Ezra. Bapak-bapak yang terkasih, kaitan dengan bagian Alkitab yang lain, pada Alkitab Kristen, kitab Ezra ditempatkan dalam urutan sebelum kitab Nehemia dan kitab Ester, karena mempunyai kaitan erat dengan kedua kitab tersebut. Nah, ketiga kitab sejarah ini mencakup masa sekitar 100 tahun, yaitu antara tahun 536 sebelum Masehi sampai 432 sebelum Masehi. Ada dua periode utama yang tercatat di dalamnya. Yang pertama, 536 sampai 516 sebelum Masehi, 20 tahun, yaitu di bawah gubernur Jerubabel dan imam besar Yesua, ya. Bait suci dibangun kembali di Yerusalem setelah sejumlah umat Israel kembali dari pembuangan di Babel. Ezra bab 3 sampai 6. Dalam periode ini bekerja nabi-nabi Hagai dan Zakaria yang masing-masing tercatat dalam kitab Hagai dan kitab Zakaria. Kemudian yang kedua, 457 sampai 432 sebelum Masehi, 25 tahun ya, yaitu di bawah gubernur Nehemia dan imam Ezra. Tembok kota Yerusalem dibangun kembali dan Yerusalem dipulihkan sebagai kota berbenteng. Dalam periode ini Nabi Maleki menyampaikan nubuat yang tercatat dalam kitab Maleaki. Kitab Ezra mencatat peristiwa dalam kedua periode ini. Kitab Nehemia mencatat hanya periode kedua. Kitab Ester mencatat peristiwa yang terjadi di antara kedua periode tersebut. Baik Bapak-bapak yang terkasih, mari kita dalami ya yang sudah kita baca tadi sebagai bentuk konsekuensi moral kita, bagaimana Ezra ya menjadi suatu saksi bagi ya dosa umat Israel ya. Jadi dimulai ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku Ezra mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Nah, itu adalah konsekuensi moral Imam Ezra, bagaimana dia melihat atau menjadi saksi bagaimana umat Israel itu telah berdosa. Lalu secara jasmania Ezra lalu mengoyakkan pakaian dan jubahnya dan duduk tertegun. Nah, pada waktu kurban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Jadi Ezra ini ya, Bapak-bapak yang terkasih, menyiksa diri. Menyiksa diri dengan apa? Dengan mengoyakkan pakaian dan jubahnya dan duduk tertegun. Duduk tertegun itu termenung-menung, ya. Nah, pada waktu kurban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Jadi ada yang disebut dengan kurban petang, tradisi orang Yahudi, baru dia bangkit dan berhenti menyiksa dirinya. Jadi kata menyiksa diri itu macam-macam, ya. Bisa memukuli diri atau bisa melakukan siksaan diri yang lainnya. Yang penting jasmaninya itu ya tersiksa. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak. Jadi kata berlutut memohon ampunan ya dengan siksa diri yang dia lakukan. Pakaiannya dikoyak-koyaknya ya dan juga jubahnya dikoyak-koyak. Nah, itu bentuk konsekuensi moral ya orang yang merasa bertanggung jawab atas kedosaan orang Israel karena dia ini adalah seorang imam ya. Memang sebagian juga mengatakan dia nabi ya. Lalu sambil meminta permohonan ampun kepada Tuhan Allah, maka dengan gayanya sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku, aku berkata, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Nah, itu bentuk pernyataan tobat Ezra kepada Tuhan Allah. Bagaimana dia harus melakukan penyiksaan diri, kemudian dengan ya penuh sesal, ampun dan dosa, dengan kata malu dan mendapat celah ya. Lalu tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Jadi yang ditengadahkan hanya menadahkan tangan, tapi mukanya ya tidak mampu ya menatap
Jadi ibaratnya dia melihat ke bawah. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Jadi Imam Ezra melihat kedosaan dilakukan umat Israel, ya, yang terus-menerus, menganggap, ya, dosa ini, ya, menjadi sesuatu yang membuat dirinya tersiksa, ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya, akibat siksaan dosa ini, ya, membuat mereka, ya, tidak mampu mengatasinya. Dan Imam Ezra harus sebagai seorang imam tanggung jawabnya memohon ampunan dari Tuhan Allah. Karena kata dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami. Artinya, ya, dosa itu telah menguasai dia. Dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Bayangkan, ini suatu permintaan ampun yang maha dahsyat dari Ezra melihat kelakuan bangsa Israel yang tidak jemu-jemunya melakukan dosa. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar. Nah, ini juga menjadi suatu bentuk konsekuensi moral di mana mereka harus menanggung kesalahan nenek moyang mereka yang tegar tengkuk, yang tidak percaya akan janji Allah. Ya. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Nah, ini konsekuensi moral akibat tidak menepati janji Allah, tidak mengimani Allah, tidak setia, tidak tunduk, tidak takut kepada Allah. Akhirnya mereka mendapat, ya, cacat celah dan berkat menjadi kutukan bagi mereka. Nah, ini dijelaskan oleh Ezra, ya. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Nah, kemudian kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum. Nah, ini kutukan yang dihadapi oleh bangsa Israel karena tidak setia kepada janji Allah. Ya, berkat bangsa pilihan yang awalnya Israel itu adalah bangsa pilihan. Yang dimaksud bangsa pilihan adalah bangsa yang harusnya memberkati bangsa-bangsa lain. Mereka akhirnya menjadi kutukan, berkat menjadi kutukan. Nah, ini terjadi. Salah satu contoh bagaimana konsekuensi moral atau akibat dosa menjatuhkan mereka, ya, dari pilihan menjadi kutukan, dari berkat menjadi hinaan, ya. Nah, tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Nah, Ezra sebagai seorang imam, ya, akhirnya mendapat jawaban dari Tuhan Allah, ya, karena kasih karunia Tuhan Allah. Ya, maka, ya, sesal dan tobat Ezra ini dan doa Ezra ini didengar oleh Allah. Ya, Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Ya, jadi orang-orang yang terluput ini maksudnya orang-orang yang tidak melakukan dosa. Ya, artinya dari sebagian besar bangsa Israel yang melakukan dosa, ada yang tetap setia akan janji Allah dan tetap setia kepada Tuhan Allah, dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Jadi kata menetap itu ada suatu tempat di mana, ya, bahwa mereka bisa melaksanakan, ya, ibadat kekudusan bagi Allah. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Jadi Ezra memiliki harapan, imannya dan harapannya dijawab dengan kasih karunia Tuhan, ya. Jadi Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami, ya. Artinya mereka mendapatkan berkat dari Allah. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Mereka sadar dan sudah sepantas dan selayaknya mereka dihukum dan menjadi budak. Tetapi dalam perbudakan itu justru, ya, mereka tahu cinta Allah itu. Dan mereka tahu kasih karunia Allah itu tidak akan meninggalkan mereka. Bagi orang-orang yang terluput, artinya orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan Allah. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia. Jadi walaupun mereka menjadi budak, tetapi raja-raja dari negeri Persia memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadat kepada Tuhan Allah
bangsa Israel. Jadi tidak seperti bangsa-bangsa lain yang menjajah mereka, bangsa-bangsa dari Raja Negeri Persia ini memberikan kesempatan. Sehingga kami mendapatkan keleluasaan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya. Nah, pada zaman-zaman Raja Negeri Persia inilah mereka kembali untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya. Jadi mereka tidak dilarang beribadat, mereka tetap setia akan janji Allah, dan mereka diberikan kesempatan untuk membangun rumah ibadat dan memperoleh tembok-tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Dan mereka bisa mendapatkan atau mendirikan tembok-tembok karena mereka harus membuat tembok-tembok perlindungan sebabnya karena kalau tidak mereka akan diserang oleh musuh-musuh asing atau musuh-musuh dari bangsa lain, karena kita tahu bahwa bangsa Israel memiliki banyak musuh. Jadi musuhnya itu adalah ketika mereka masuk dari tanah Yeriko, lalu mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain dan mereka harus berperang, dan bangsa-bangsa lain itu memiliki dendam kepada mereka. Nah, makanya mereka membangun, kita ingat tembok ratapan Nehemia Makanya kitab Ezra dan Nehemia ini sebelumnya disatukan. Setelah di Alkitab Kristen, makanya dia dipisahkan. Nah, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Memang Allah menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Wartakanlah kebesarannya di sana, agungkanlah dia di hadapan segala yang hidup. Sebab dialah Tuhan kita, dialah Allah, ia adalah Bapa kita untuk selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya ia pun berbalik kepada kamu dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Pandanglah apa yang akan dikerjakannya bagi kamu, muliakanlah dia dengan segenap mulut, pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja yang kekal. Aku memuliakan dia di tanah pembuanganku, kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah hai orang-orang yang berdosa, lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Nah, ini merupakan suatu hal yang sudah dicontohkan keteladanan Ezra, seorang imam, dan biasa dia juga disebut nabi Ezra memberikan contoh teladan bagaimana dia tahu bahwa pertobatan itu harus dilaksanakan demi belas kasih dari Allah, karena pertobatan itu adalah sikap damai kepada Allah, dan akibat sikap damai atau pertobatan belas kasih Allah yang diberikan dengan rahmat pengampunan, maka mereka dapat mendapat berkat kembali. Nah, haleluya, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari kita lanjutkan dengan mendalami Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6 yang sudah kita baca tadi. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, di sini dijelaskan oleh Lukas bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya. Jadi kita tahu 12 muridnya ini adalah para rasul, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Nah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, di sini dia memberikan tenaga dan kuasa, dan cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi tenaga dan kuasa ini diberikan Tuhan Allah. Jadi sama seperti kita diberikan tenaga dan kuasa ketika kita dibaptis. Tenaga itu adalah spiritualitas yang diberikan Allah. Dialah Roh Kudus yang membimbing kita. Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi tenaga dan kuasa ketika kita dibaptis itu kita diberikan kuasa untuk menguasai setan-setan loh. Nah, ini dibuktikan faktanya oleh para murid. Mereka diberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.
Jadi tenaga dan kuasa itu berasal dari Tuhan Allah. Jadi penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh mungkin yang memiliki karunia, itu berasal dari Tuhan Allah. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kerajaan Allah itulah surga, ya. Jadi harus jelas bagi kita orang Kristiani, kalau orang bertanya kerajaan Allah apakah sama dengan surga? Ya. Ya, surga itu adalah kerajaan Allah. Ya. Jadi mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Ya. Jadi pewartaan kerajaan Allah itu adalah hal yang utama. Sedangkan kesembuhan itu adalah karunia ketika orang menerima kerajaan Allah, yaitu kesembuhan. Kesembuhan dari apa? Kesembuhan dari setan-setan dan penyakit-penyakit. Yesus berkata kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Apa yang dikatakan Yesus ini adalah suatu bentuk tanggung jawab para murid untuk tidak terkungkung pada hal-hal duniawi, pada hal-hal materi, ya. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, ya. Karena Yesus atau Tuhan Allah telah memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Itu adalah, ya, mujizat rohani atau karunia rohani yang diberikan kepada mereka. Makanya Yesus berkata, hal-hal yang sifatnya materi atau hal-hal yang sifatnya jasmani itu jangan dipikirkan lagi. Jangan membawa tongkat atau bekal. Ya, jadi mereka tuh membawa tongkat atau bekal, tujuannya tongkat itu untuk memikul bekalnya, kan. Jadi kalau zaman dulu orang pasti kalau belum ada tas ransel zaman dulu, ya. Apalagi zaman Yesus, kan. Jadi tongkat itu dipakai untuk dua, untuk bela diri jika ada ular atau binatang buas. Mereka bisa menghalau atau mengusirnya. Tongkat itu praktis. Kemudian untuk memikul bekalnya. Kemudian roti atau uang. Nah, di dalam bekal pasti mereka menyimpan roti atau uang. Tetapi Yesus mengatakan jangan membawa tongkat atau bekal. Karena ya kalau ini ingin mengatakan kepada para murid, percayalah kepadaku. Ya kan, karena aku memberikan kamu tenaga dan kuasa. Ya. Lalu roti atau uang, benar-benar mereka tidak membawa apapun. Atau 2 helai baju, jadi mereka hanya menggunakan baju di badan, ya. Jadi seperti itu. Seharusnya dalam perjalanan apapun, pelayanan pastilah orang membawa baju ganti. Tetapi di sini, karena Yesus ingin menekankan kepada muridnya bahwa hal materi atau hal jasmani itu tiada arti, semuanya sia-sia. Yang utama dalam pelayanan adalah, ya, tenaga dan kuasa dari dirinya, dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu diingatkan kembali, apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Jadi, ya, rumah yang menerima mereka untuk tinggal mendapat berkat. Makanya berkat mereka tinggal atas orang itu dan atas rumah itu. Makanya kalau kita memiliki rumah baru atau memiliki sesuatu yang baru, makanya kita sering memohon, ya, doa berkat, ya, terutama bagi orang Katolik, ya, ada misalnya misa, ya, untuk ucapan syukur dalam berkat rumah, atau misalnya meminta pastor untuk memberkati kendaraan baru, ya, baik sepeda motor atau mobil, atau kalau yang paling utama ya paling sering adalah benda-benda devosional, benda-benda rohani, ya. Nah, begitu juga mungkin umat-umat Kristen lainnya, ya, ibadat di rumah karena, ya, memiliki rumah baru dan sebagainya, ya. Nah, tetapi tidak boleh misalnya, ya, melakukan berkat yang bukan sesuai dengan ketentuan Allah. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Jadi kata tinggal itu mereka memberikan berkat bagi orang dan rumah itu. Ya, itu merupakan suatu, ya, kepantasan ketika mereka mau menerima utusan Tuhan, ya. Nah, ini sama seperti bagaimana Lot menerima 2 malaikat Allah di dalam rumahnya. Ketika Lot, ya, diselamatkan oleh Tuhan Allah, ya, dengan tawar-menawar dari Abraham, ya, sehingga Lot, istri dan 2 anaknya itu, ya, bisa keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi sayang, istrinya tidak percaya akan janji Allah, menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Jadi yang selamat hanya Lot dan
dua anaknya. Nah, begitu juga dengan ini, ya. Sama kalau kita lihat Ezra tadi, bagaimana kasih karunia Allah itu tinggal di dalam orang-orang yang diluputkan, ya, karena mereka tidak berbuat dosa. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh para murid ini. Mereka tinggal di rumah orang yang menerima, ya, janji Allah. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mau menerima, ya, rahmat dari Allah atau karunia Allah ini atau mujizat Allah ini, maka, ya, perintah Yesus kepada mereka, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi kata mengebaskan debu ini sama seperti, ya, bangsa Niniwe yang harus, ya, berselimut atau menggunakan kain kabung dan meletakkan abu di atas kepalanya, ya, karena mereka harus bertobat, ya. Ketika Yunus datang memberitakan pertobatan bagi bangsa Niniwe, ya, raja dan seluruh rakyat, bahkan, ya, peliharaan mereka itu harus bertobat di hadapan Tuhan Allah. Nah, kata kebaskanlah debunya ini sebenarnya mengingatkan kita berasal dari debu dan tanah, ya. Artinya orang-orang itu diciptakan dari debu dan tanah. Maka kata kebaskanlah debu adalah mengingatkan bahwa mereka harus segera bertobat. Nah, makanya kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka, ya. Kamu berasal debu dan akan kembali ke tanah. Nah, ini mengingatkan bahwa semuanya berasal dari Allah, ya. Jadi apa hal materi, ya, dan duniawi yang mereka miliki tidak ada apa-apanya, semuanya sia-sia. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa. Jadi 12 murid ini atau 12 rasul ini, ya, pergi mengikuti perintah dari Tuhan Allah, ya, dari Yesus Kristus. Mereka turne, melakukan penginjilan, ya, pewartaan, ya, dan menjelajah segala desa. Jadi kata menjelajah itu mereka semua desa mereka kunjungi, mereka lewati sambil memberitakan Injil. Nah, kata memberitakan Injil itu adalah memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang Mesias, kabar sukacita, menyerukan pertobatan. Nah, siapa yang memerintahkan itu? Ya, Tuhan Allah sendiri, Yesus Kristus, Roh Kudus, ya, serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi kata memberitakan Injil itu, pewartaan Injil itu, ya, sampai sekarang, ya, konsepsinya masih sama dari dahulu sampai sekarang, ya. Ketika ada pemberitaan Injil, di situ ada hal yang didapati oleh orang-orang yang mengikuti Injil itu atau mengikuti Tuhan Yesus, yaitu kesembuhan. Sebenarnya kata kesembuhan ini adalah kesembuhan rohani dari belenggu dosa. Ingat, kalau kesembuhan jasmani itu adalah bonus. Sedangkan kesembuhan rohani itu adalah sesuatu karunia yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang yang diurapi. Kata diurapi adalah orang yang mendapatkan karunia kesembuhan karena dia mau dibaptis, ya. Maka kata pengurapan itu sebenarnya, ya, menunjuk kepada orang-orang yang mau dibaptis dan mereka menerima karunia, ya. Mereka tidak lagi sakit dari dosa asal mereka. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita selalu memberitakan Injil, ya. Ini kuncinya, ya. Kata pergi memberitakan Injil ini kita harus lakukan. Jangan setelah kita mendengarkan firman dan sabda Tuhan, ya, lalu kita diam-diamkan saja seperti talenta yang terkubur, ya. Jadi talenta itu yang diberikan Tuhan Allah itu harus diwartakan dan diberitakan dengan kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam hal penderitaan. Kita ingat Ezra tadi bagaimana dia tetap setia akan janji Allah dan memohon rahmat pertobatan dari Allah sehingga dia mendapat karunia dari Allah dan dia berhasil untuk membangun kembali, ya, tempat ibadat atau rumah Allah walaupun dalam masa perbudakan. Begitu juga dengan kita, walaupun dalam kondisi apapun, ya, di tempat yang bapak-bapak sedang, ya, harus retret, ya. Saya sampaikan retret, ya. Kalau kita sampaikan bapak ini adalah hukuman, maka akan berat. Mari kita ringankan kuk bapak-bapak yang terkasih, ya. Bapak-bapak sekarang sedang retret, ya kan?
sedang beristirahat untuk dibina, ya, baik oleh Tuhan Allah dan dibina oleh negara, oleh pemerintah, ya. Jadi seperti itu. Jadi pergilah dan wartakanlah Injil, ya, dengan keteladanan. Contoh seperti Ezra tadi, bagaimana dia memberikan contoh untuk, ya, tetap terus percaya kepada janji Allah, ya, berdoa kepada Tuhan Allah, memohon ampun dan rahmat belas kasihan, dan dia mendapat kasih karunia dari Allah. Mari kita selalu mengikuti kehendak Yesus Kristus untuk mewartakan Injil, karena kita sudah diberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi karya agung Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Apakah kita mau percaya atau tidak? Mari kita memberitakan Injil. Demikianlah, ya, pendalaman, penyuluhan, dan katekese kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak-bapak. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Ya, silakan. Ya, Pak Loren, ya. Salam, Pak. Ya, baik, makasih Pak. Kita tahu di kampung-kampung itu kan banyak tempat yang mungkin tidak bisa dikunjungi oleh imam. Ya. Kesulitan bagi mereka untuk mengaku dosa. Nah, sementara doa taubat kita itu kan, saya mengaku kepada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian. Ya, itu formanya. Sekalian, ya. Apakah bisa alternatif untuk mengaku dosa itu dalam bentuk kesaksian di depan, misalnya mereka mengakui dosa itu di depan jemaat yang lain. Dalam konteks Katolik, apakah bisa mengakui dosa itu di hadapan jemaat yang lain, tidak melalui imam? Itu saja. Baik, Pak. Nah, ini jelas kalau untuk menerima sakramen tobat itu harus kepada imam yang tertabis, ya. Jadi itu aturan dan tradisi gereja Katolik. Sedangkan untuk pengakuan secara umum, ya, kalau kita sebelum ibadat itu kan kita harus mengakui dosa, Pak, dengan mengucapkan doa saya mengaku. Nah, sedangkan kalau doa tobat itu diucapkan, ya, juga harus didoakan setiap malamnya, ya, ketika setelah selesai doa malam. Ya, tetapi pengakuan, ya, untuk pelepasan dari belenggu dosa itu harus kepada orang yang tertabis. Nah, itu tadi disampaikan juga jelas sebenarnya. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ezra itu memohon pelepasan dosa terhadap bangsa-bangsa Israel, ya, atau terhadap umat Israel yang melakukan perbuatan dosa, sehingga, ya, mereka dapat berkenan, ya, di hadapan Tuhan Allah. Nah, itu kan membutuhkan seorang imam. Jadi Imam Ezra tadi sudah menyampaikan itu secara eksplisit, secara jelas. Bangsa Yahudi juga membutuhkan seorang imam, ya. Dan kurban bakaran itu atau kurban sembelihan atau kurban apapun juga harus laksanakan oleh imam. Kita ingat apa yang terjadi dengan Raja Saul, ya. Ketika dia mempersembahkan kurban, karena dia hanya raja lalu tidak menunggu Samuel, dia mendapat celaka, ya. Karena dia tidak sabar tadi itu. Nah, bagaimana dengan konteksnya misalnya umat Katolik di kampung-kampung yang tidak mendapat pelayanan imam karena memang, ya, jarak antara paroki, jarak antara stasi itu agak jauh dan juga membutuhkan proses, ya. Tuhan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Tetapi sakramen tobat itu kan maka ada 5 perintah gereja, Pak. Ya kan? Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Kata mengaku dosa itu harus menerima sakramen pertobatan. Karena rahmat kasih karunia Allah itu diberikan, ya, dalam lambang atau tanda yang harus, ya, diakui di hadapan imam. Nah, itu. Jadi gereja Katolik itu memiliki sarana sakramen tobat, ya. Jadi sakramen rekonsiliasi atau sakramen kesembuhan dari dosa-dosa yang dilakukan.
Ya. Ingat ketika dibaptis orang itu sudah tidak ada dosa asal, tetapi ketika dalam perjalanannya dia memiliki dosa-dosa akibat kelalaiannya. Dosa itu kan kalau dalam forma saya mengaku itu kan dengan pikiran, perkataan, perbuatan dan kelalaian. Nah, jadi sampai ada imam baru mereka ya mengakui dosanya. Tetapi pengakuan dosa itu ya pasti juga sudah dilakukan setiap kali ibadat. Nah, itu pengakuan umum. Nah, tetapi ingat Pak, ada dosa-dosa yang ya kualitasnya itu besar dan memutuskan hubungan dengan Allah. Ya. 3 dosa besar itu yang pertama adalah perzinahan, kemudian pembunuhan dan menghujat Roh Kudus. Ya. Nah, dosa-dosa itu memang harus menerima sakramen tobat. Ya kan? Nah, dosa itu sebenarnya tidak ada yang sifatnya ya rendah atau tinggi. Tetapi dosa-dosa yang memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah itu memang harus didamaikan dengan sakramen pertobatan. Nah, makanya disebut sakramen tobat itu sakramen Allah Bapa. Imam itu sebagai perantara Allah Bapa untuk melepaskan dosa orang itu. Jadi bukan melihat imamnya sebagai seseorang. Ketika di kamar pengakuan, ya, imam itu mewakili Allah Bapa untuk melepaskan, karena yang bisa menghapuskan dan melepaskan dosa itu hanya Tuhan Allah, ya, Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang disampaikan tadi, ya, menguasai setan-setan, ya. Jadi tidak bisa Pak, orang misalnya dia sudah berzina, lalu dia tidak terima sakramen tobat. Walaupun dia datang ke gereja, tetap ya, setan itu tetap menggerayangi dia, menarik dia untuk kembali berbuat dosa. Jadi butuh pelepasan namanya. Nah, pelepasan dalam sarana gereja Katolik itu adalah bukan yang dimaksud hanya disersemen Pak, tetapi sakramen tobat itu ya menghapus dosanya itu ya, dan tanggung jawab moralnya. Kalau dia melakukan pembunuhan ya dia harus dihukum negara Pak. Ya, telah menerima sakramen tobat lalu selesai tidak Pak? Karena dia tanggung jawabnya sebagai warga negara, dia harus ya dihukum. Ya kan? Kalau ketahuan, kalau tidak ketahuan, kan banyak Pak, ada yang melakukan pembunuhan tidak ketahuan, nyantet, guna-guna orang, aborsi dan sebagainya. Ya itu kan dosa-dosa yang mungkin tidak diketahui oleh negara, tidak diketahui oleh polisi. Ya, tapi kalau dia ketahuan melakukan itu, dia masuk dalam delik umum Pak, bahkan delik aduan ya, karena dia melakukan hal itu. Tapi kalau dia sifatnya sudah melakukan pembunuhan, ya kan, di negara ini, ya, lalu dia tidak mengakui dosanya, di hadapan Allah dia belum berdamai. Karena ingat, dosa orang yang dibunuhnya itu, darah orang yang dibunuh itu akan berteriak mohon keadilan kepada Tuhan Allah. Itu yang terjadi dengan Habel, ya. Darah adiknya Kain itu berteriak-teriak katanya menuntut keadilan. Nah, jadi untuk di dalam gereja Katolik ya tetap harus menerima sakramen pertobatan. Ya, memang diberikan yang namanya perintah gereja, ya, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, itu kan untuk mengetahui bahwa minimal menerima sakramen tobat itu setahun sekali. Itu minimal Pak. Saya tidak tahu juga apakah orang-orang Katolik ini masih mengikuti perintah gereja enggak. Kalau tidak mengikuti perintah itu ya sama seperti bangsa Israel tadi itu. Ya. Nah, beda dengan ya saudara-saudari kita atau saudara-saudara kita dari gereja yang non-Katolik, mungkin ya pada prinsipnya dia tidak lagi melakukan forma itu karena itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Ya, mungkin dia pengakuannya mungkin mau kesaksian dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi gereja Katolik ya diberikan mandat agung oleh Yesus Kristus untuk ya memberikan pelepasan dan penghapusan dosa itu. Nah, itulah hal yang luar biasa. Demikian Pak Loren. Kalau sekarang kan sudah ada media Pak, ada. Kalau secara pribadi misalnya kita pengakuan dosa kepada pastor melalui misalnya komunikasi dengan melalui HP misalnya Pak. Karena ini kan kondisi Pandemi. saya setahun tak boleh masuk, tak boleh ke gereja misalnya.
Ya. seperti pada saat atau pada saat seperti kami di sini nih Pak, ya kan, bahkan pastor itu setahun itu hampir tak pernah ada masuk itu. Ya. Apakah diperbolehkan melalui secara pribadi melalui apa namanya, melalui HP, kita telepon atau apa? Saya kira apakah karena ini kan keterbatasan seperti di gereja kita ini, gimana mau setahun kemarin pastor pun tidak pernah itu. Yang muncul hanya evangelis atau diakon. Menurut Pak Yakobus bisa tidak seperti itu? Baik Pak, kalau pengakuan dosa itu sih sebenarnya tidak ada masalah Pak. Tapi untuk menerima karunia sakramen tobatnya harus melalui imam Pak, dan itu harus langsung. Nah, kami juga waktu pandemi itu, kalau dosanya ringan Pak, itu absolusinya dan penitensinya secara umum Pak. Ya, imam melakukan absolusi umum atau penitensi secara umum, itu karena masalah, ya, karena pandemi. Tetapi bagi yang melakukan dosa pembunuhan, 3 dosa berat Pak. Ya, pembunuhan, kemudian perzinahan, dan menghujat Roh Kudus itu tetap harus cari imam Pak. Nah itu. Kalau misalnya menggunakan media Pak, belum ada. Karena media itu hanya sarana alat bantu. Pengakuan silakan. Bapak mengakui dosa silakan. Tetapi apakah Bapak menerima sakramen? Kalau menerima sakramennya itu harus mendapat yang namanya, ya, pelepasan dari imam Pak. Nah itu memang formanya seperti itu. Maka mendapat penitensi dan absolusi itu namanya. Jadi itu secara, makanya kita harus memang, ya, untuk menjaga kita tidak berbuat dosa itu, terutama dosa berat itu kan. Jadi belum mengakui dosa kepada Tuhan Allah itu, ya, harus menerima pelepasan itu, menerima sakramen itu. Maka disebut sakramen Pak, karunia ilahi. Nah, sakramen Allah Bapa itu atau sakramen pengakuan dosa itulah, ya, tanda bagaimana kita bisa, ya, hidup baru kembali. Karena kita sudah hidup baru, tetapi mungkin karena cacat celah kita menjadi orang-orang yang mungkin terkutuk begitu. Jadi kata terkutuk itu kan kita yang memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau menggunakan media itu pengakuan saja Pak, tapi bukan, ya, sakramen. Jadi seperti itu. Bapak mengakui dosa di hadapan istri atau di hadapan sesama, ya kan absolusi secara umum. Ketika kita ibadat itu kan kita mengakui dosa Pak, saya mengaku, ya kan. Nah, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Nah, nanti kan diberi berkat oleh imam sebenarnya. Tetapi biasanya, ya karena kita sudah mengaku, itu kan berarti pengakuan secara formal. Karena kalau tobat itu kan, pertama kan ada rasa sesal Pak. Sesal, kemudian mengaku, kemudian menerima karunia Allah untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu. Jadi menerima karunia Allah itu, sakramen pertobatan itu adalah kewajiban. Nah, walaupun pada masa sekarang memang pastor tidak ada, ya, pada prinsipnya pengakuan kita itu, ya kan, sudah didengarkan Allah. Tetapi tanda sarananya itu harus menerima sakramen tobat. Nah, itulah, ya, sarana yang diberikan pada gereja Katolik. Jadi seperti itu Pak. Kemarin ada dari diakon itu kan keliling memberikan hosti Pak. Ini diakon kah atau prodiakon Pak? Oh, hah? Kan waktu Asisten imam tak lazim kah atau prodiakon ya? diakon Oh, prodiakon. Beda Pak. Kalau diakon itu tabisan Pak. diakon Pak, Prodiakon ya. Ah. membagikan hosti kepada kawan-kawan yang ada di rumah apabila. Apakah itu diperbolehkan gitu Pak? Mas Pak. Ya, begini Pak. Kalau ada, sekali lagi, untuk membagikan komuni itu kan haknya imam Pak. Lalu gereja mengundang partisipasi umat untuk ikut melayani. Nah, mengapa dibutuhkan, ya, asisten imam tak lazim? Namanya asisten imam Pak, pembantu imam, tapi tak lazim namanya. Nah, karena dia hanya dilantik oleh uskup, ya.
bukan ditabiskan. Yang ditabiskan itu ada 3 tabisan dalam gereja Katolik: tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Ya, semua orang pasti menerima, semua imam pasti menerima tabisan diakon, ya kan? Semua uskup pasti menerima tabisan imam. Tapi semua imam, ya kan, tidak ya menerima tabisan uskup. Ngerti tidak Pak ya? Yang ditabiskan jadi uskup itu adalah yang ya pasti imam, pasti diakon Pak, ya kan? Jadi tabisan diakon itu kan ada diakon pertama, tapi ada yang memilih dirinya menjadi diakon, maka ditabiskan diakon. Ada yang ditabiskan imam. Nah, tetapi kalau uskup itu kan sudah jabatan, makanya tabisannya ya tabisan uskup, tabisan kepemimpinan namanya. Nah, jadi semua imam itu pasti ditabiskan, ya kan? Kalau prodiakon atau asisten imam tak lazim itu hanya dilantik. Lalu kok ada yang membagikan ya kan komuni ke rumah-rumah. Nah, itu kan atas perintah dari ya imam setempat atau paroki setempat. Jadi kalau ada perintah untuk membagikan komuni itu, memang kalau yang sudah sakit dan lansia dari dulunya memang diminta oleh imam, ya, imam yang menugaskan prodiakon untuk memberikan komuni kepada lansia dan orang sakit, karena ya imam itu ya memiliki tugas-tugas yang banyak. Jadi salah satu tugasnya itu kan membagikan komuni. Nah, ketika pandemi ini ada kebijakan khusus reksa pastoral untuk membagikan komuni kepada para umat yang telah mengikuti misa live streaming sebenarnya Pak. Kalau di paroki kami, ya kan, misa live streaming, ya kan, karena memang umat membutuhkan sakramen Ekaristi itu secara fisik. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau ada prodiakon lalu membagikannya bukan di wilayah teritorinya, itu bisa dianggap ilegal Pak. Jadi misalnya saya kan asisten imam membagikan misalnya di rutan, enggak boleh Pak, karena teritorial dari rutan itu adalah paroki Santa Cecilia, ya kan? Harus prodiakon atau asisten imam yang ada di Santa Cecilia ditugaskan oleh Pastor Samuel Jumen sebagai pastor paroki Pak, gitu. Nah, itu kan kewenangannya diserahkan kepada imam. Nah, imamlah yang melihat kondisi itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau dia membagikan di wilayahnya atas perintah imam, itu memang sudah sepantasnya, karena untuk membantu pelayanan, ya. Dan diakonnya biasanya, prodiakonnya biasanya berasal dari lingkungan atau dari paroki itu. Kalau dari luar paroki enggak bisa Pak. Ya, sama juga seperti pastor. Pastor itu kan ketika dia memimpin misa, misalnya bukan pastor paroki A, dia ingin memimpin misa di paroki A, misalnya misa di lingkungan, dia ya ketua lingkungan itu harus memberitahu kepada pastor paroki, dia harus izin kepada pastor paroki Pak, karena pastor paroki itu adalah pimpinan wilayah atau teritorial di mana pelayanan umat terjadi. Jadi tidak sembarang Pak. Contohnya misalnya di rutan ini kan masuk paroki Santa Cecilia. Jadi segala sesuatu itu harus dikoordinasikan dan ya harus diinformasikan dan harus seizin dari pastor paroki, ya kan? Kalau untuk pelayanan sakramental khusus untuk yang Katolik, ya. Nah, begitu Pak. Begitu Pak Lulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya Pak Edi atau Pak Anem itu datang ke sini, mereka sudah izin apa? Ya, setahu saya Pak Fransiskus Edi itu sudah izin dengan Pastor Samuel. Jadi pas dia izin, ya kan, kepada Pastor Samuel bahwa dia membagikan komuni kepada bapak-bapak yang layak dan pantas untuk menerima komuni, ya. Dia sudah koordinasi dan biasanya dia mengambil komuninya itu di kapelnya atau di biara dominikannya Pak. Nah, memang itu sudah seizin. Nah, kalau Pak Anen kan mungkin dia pasti izin dengan Pastor Samuel Jumen ya. Karena Pak Anen itu kan Fransiskan awam ya, kalau tidak salah ya. Nah,
Nah, jadi untuk pembagian itu mereka sudah harus dilantik oleh uskup begitu. Nah, itu standarnya, Pak. Nah, kalau bruder dan suster juga sama, dia harus izin dengan imam setempat. Demikian, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau Pak siapa Bu? Oh, salam Pak Andre, dah lama tak nanya nih. Oh, Pak Agus, sorry. Pak Agus. Ya. Pak, pada pelajaran hari ini, bab 9, kan Yesus mengutus murid-muridnya mengabarkan Injil Ya. kepada dari mereka yang salah dan nggak bawa perbekalan. Tadi Bapak udah jelaskan, saya nanti supaya mereka itu fokusnya kepada rohani, bukan fokus kepada masalah rohani. Ya. Bukan diberkati juga kan. Kalau dia tidak membawa, berarti kan Tuhan juga yang memberi, yang memperhatikan mereka. Ya. Ayat ini tadi Bapak mungkin belum jelaskan yang masalah kebaskanlah debunya Oh. kepada orang yang tidak terima, Kalau kita murid itu masuk ke rumah-rumah orang-orang yang terima, yang mulai lagi satu sama mereka itu bergurau apa, tapi yang tidak terima adalah kebaskanlah debunya, kaki di debu kakinya. Kalau kita melihat dari bahasa Indonesia, kebas itu kan tebal, apa ya, kaki kita ya, mati rasa. Tadi saya mungkin cari-cari di kata KLBI, ya sepertinya kebas itu kan mati rasa. Terus tadi saya lihat di Alkitab Mandarin, ya, tapi dia tidak pakai kebas, dia kata kebas, istilahnya debu yang ada di kakinya, yaitu dilepaskan saja kepada dia. Ya. Debu yang di kakinya, dan jadi bahasa Indonesia tadi kan menyebutkan kebaskanlah debunya kan. Nah, kebas itu kan mati rasa. Ya. Gitu ya. Saya pertanyaan saya ini, apakah orang yang demikian, ya, orang yang demikian yang diinjili, yang dikasih kabar berita, yang dikasihkan amanat agung ini kepada dia, kan ini kan banyak Pak orang demikian. Ya. Kalau kita masuk ke rumah kan kebanyakan mau terima apa ini apa ini Ya. kan mengajarkan kepada kita bahwa kebaskanlah debunya, berarti kan kita meninggalkan sesuatu kepadanya gitu kan. Ya. Karena kalau nanti saya jelaskan kepada kami, kemarin saya belum dapat, kemarin saya pikir kita seperti Buddha gitu, supaya debunya tetap dia. Saya pikirnya begitu, tapi hari ini saya dapatnya lain. Mungkin Bapak bisa jabarkan seperti apa. Baik, terima kasih Pak Andre. Pak Andre ini suka, Pak Agus. Kata kebaskan lah, itu memang kalau bahasa Indonesia kebas itu sesuatu yang mati rasa ya. Tapi kalau kebaskanlah itu sebenarnya lebih pada misalnya kalau kita berdebu kaki kita entak-entakkan ke tanah Pak. Debunya itu. Kan pernah Pak kita lakukan itu. Misalnya kita masuk ke rumah itu kan kita pakai keset. Tujuan pakai keset ini kan sebenarnya bukan hanya membersihkan, tapi mengebaskan debu itu supaya debu itu tidak terbawa masuk ke dalam rumah. Walaupun tetap terbawa, kan begitu. Nah, kata mengebaskan debu itu sebenarnya ini merupakan suatu ya hal yang istimewa bagi para murid. Ketika orang tidak mau menerima pewartaan Injil, berarti dia harus tahu bahwa ya orang yang tidak menerima pewartaan Injil itu berasal dari debu dan tanah. Makanya kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Kata peringatan itu sama seperti ya apa yang terjadi pada bangsa Niniwe ketika ya Yunus mewartakan tentang pertobatan bahwa dalam 40 hari kalau kalian tidak bertobat, kalian akan ya kotanya dijungkir balikkan Allah. Maka mereka ya kan memberi debu di atas kepala mereka itu karena mereka tahu berasal dari debu dan tanah. Nah, sebenarnya ini merupakan peringatan bahwa kita ini adalah ya
makhluk ciptaan Allah yang akan kembali kepada Allah, dan kita kalau tidak bertobat kita akan mati, tidak memperoleh hidup, karena roh kita berasal dari Allah. Jadi kata kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka itu adalah mengingatkan mereka untuk bertobatlah. Ya, kamu tidak mau menerima Injil dan kamu tidak mau bertobat, ya siap-siap dihukum, siap-siap menerima, ya kan, hukuman. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena memang waktu itu pemberitaan yang disampaikan oleh ke-12 rasul ini pasti ditentang oleh orang-orang yang sudah memiliki iman kepercayaan, ya kan? Karena mereka waktu itu kan iman kepercayaannya adalah, ya kan, beragama Yahudi. Nah, akibat kesombongan orang itu, nah, makanya kesombongan orang itu harus diingatkan dengan suatu peringatan. Nah, jadi mereka mengingat apa yang terjadi pada bangsa Niniwe, apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, bahwa ya pertobatan itu harus diterima. Bagaimanapun caranya, mereka harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak mau, ya siap-siap saja dihukum. Jadi seperti itu. Allah membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Andre. Mungkin masih ada? Silakan. Cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih Bapak-bapak atas perhatiannya. Semoga selalu sehat, ya, selalu bertekun, selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas karya agung-Mu kami dipertemukan di jalur online dan di tempat di gereja Okumene kami ini. Semoga kami yang sudah hadir ini selalu rindu akan firman dan sabda-Mu, dan setelah mendengarnya, meresapinya, dan akhirnya kami dapat mewartakan dengan contoh dan keteladanan kami. Berkatilah kawan-kawan kami yang belum hadir sehingga dimampukan untuk hadir untuk mendengar firman dan sabda-Mu. Berkatilah kawan-kawan kami yang sedang sakit agar diberikan kepulihan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi keluarga kami, istri-istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami agar selalu bertekun dalam doa dan hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan dibebaskan dari sakit penyakit, terutama dari COVID-19. Berkatilah kami agar kami bersatu padu selalu untuk selalu setia dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam.